Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Belum lagi, Tama juga menyelamatkan Nanako, jadi Ito Yuhiko sangat mementingkan Tama sekarang. Melihat bahwa Linda adalah teman Tama, dia dengan sendirinya bersedia menjual muka di hadapan Tama dan membantu Linda. Tama yang ada di sampingnya juga melihat ini. Dia tidak bisa apa-apa, tetapi diam-diam berkata di dalam hatinya, tanpa diduga, setelah Ito Yuhiko terluka, emosinya tidak hanya berubah banyak, tetapi dia juga telah meningkat pesat dalam perilakunya. Setelah sarapan, Linda yang tidak istirahat semalaman mengikuti Nanako ke kamar tamu keluarga Ito Yuhiko. Meskipun ia meminum pil yang diberikan Tama dan saat ini dalam keadaan kondisi fisik yang baik, kelelahan mental akibat ketegangan yang tinggi tidak dapat diatasi dengan pil tersebut. Jadi, dia berbaring di atas tatami ala Jepang dan segera tertidur. Saat ini, setelah mengobrol dengan Tama beberapa saat, Ito berkata dengan nada meminta maaf, "Tuan Tama, aku benar-benar minta maaf. Setelah diamputasi, aku relatif lemah. Aku bangun terlalu pagi hari ini, dan aku tidak bisa menahan kengantukan ini lagi. Aku akan kembali ke kamarku dan istirahat sebentar. Jika kamu memiliki keperluan, beritahu saja Nanako." Tama lalu mengangguk sedikit dan berkata, "Tuan Ito Yuhiko, silahkan beristirahat." Ito Yuhiko melengkungkan tangannya dengan lemah dan berkata pada Emi, "Emi, bawa aku kembali ke kamar." Emi Yuhiko buru-buru berkata, "Oke, Oni-chan." Oni-chan adalah nama saudara laki-laki dalam bahasa Jepang. Status dan senioritas dalam masyarakat Jepang sangat jelas. Karenanya, di hadapan orang luar, Emi Yuhiko selalu memperlakukan Ito Yuhiko dengan hormat, seperti anak perempuan kepada seorang ayah. Setelah itu, Emi Yuhiko berkata kepada Tama dengan wajah bersalah, "Maaf, Tuan Tama, tubuh Oni-chan sedang sakit parah, dan vitalitasnya terluka parah. Dokter meminta istirahat lebih banyak. Maafkan kami." Tama mengangguk dan berkata, "Nona Emi Yuhiko, tolong bawa kembali Tuan Ito Yuhiko agar bisa segera beristirahat. Setelah aku menyelesaikan masalah ini, aku pasti akan membantu Tuan Ito Yuhiko mendapatkan perawatan yang baik. Aku mungkin tidak bisa membuat anggota tubuhnya yang terputus tumbuh lagi, tapi setidaknya aku bisa memulihkan kondisi fisiknya ke keadaan sebelum cedera, bahkan lebih baik dari itu." Nanako, yang sedang membuat teh, langsung bersemangat saat mendengar kata-kata Tama. Dia tahu maksud dari kata-kata Tama. Pada awalnya, cederanya juga sangat serius, dan dia bahkan tidak berani membayangkan bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk sembuh dalam masalah itu. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Tama dapat dengan cepat menyingkirkan semuanya penyakitnya. Hanya dengan menggunakan satu buah pil. Tidak hanya itu, kebugaran fisiknya telah mengalami perubahan dan peningkatan yang luar biasa. Oleh karena itu, Nanako yakin selama Tama mau, dia pasti bisa mengembalikan tubuh ayahnya ke keadaan semula. Tentu saja, Nanako tahu betul di dalam hatinya bahwa Tama pasti tidak bisa meregenerasi anggota tubuh ayahnya yang terputus, tapi setidaknya dia bisa memulihkan kondisi fisiknya yang melemah. Sehingga, meskipun Ito Yuhiko kehilangan kakinya, dia setidaknya adalah orang yang sehat. Daripada menjadi sakit seperti sekarang, sangat kuyu dan menyedihkan. Oleh karena itu, dia segera meletakkan set teh di tangannya, bangkit dan membungkuk dalam-dalam kepada Tama, dan berkata dengan penuh syukur, "Tama, terima kasih banyak."
Tuan Ito Yuhiko juga sudah tahu bagaimana kehebatan Tama. Pada awalnya, dia mencoba segala cara untuk menemukan semua ahli di Jepang, tapi sama sekali tidak ada yang punya solusi untuk cedera putrinya. Dia bahkan berpikir bahwa putrinya tidak akan terpisahkan dari kursi roda selama sisa hidupnya. Ia bahkan berpikir bahwa di bawah pengaruh cedera semacam itu, kondisi fisiknya akan semakin parah. Namun tidak pernah menyangka bahwa Tama bisa membantu putrinya untuk sembuh. Tidak hanya pulih seperti sebelumnya, tetapi juga merupakan langkah maju yang besar. Ini cukup untuk membuktikan kalau Tama adalah sosok dengan kemampuan dan kekuatan supernatural yang hebat. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyembunyikan tangannya yang bersemangat dan berkata, "Tuan, kamu bersedia untuk menyembuhkanku. Itu adalah berkah besar bagiku. Kebaikan Anda yang luar biasa tak terlupakan." Tama tersenyum tipis dan berkata dengan serius, "Tuan Ito Yuhiko tidak harus begitu sopan. Jika Anda menghormatiku, aku akan lebih menghormatimu." Seperti yang dikatakan Tama, dia selalu penuh balas budi. Tidak hanya kebencian yang harus dibayar kembali, tetapi rasa syukur juga harus dibayarkan. Misalnya, Bibi Ratih yang ada di panti asuhan, dia membesarkannya di masa kecil. Dia merasa berterima kasih padanya dan bahkan bersedia melakukan apa saja untuknya. Contoh lain adalah Alena. Dia telah bersedia menikah dengannya, dan dia tidak mengejek dan menghina Tama seperti orang lain, tetapi menghormatinya sebagai tamu. Tama tidak akan melupakan ini. Kadang-kadang itu bahkan tidak perlu mencapai titik yang disebut kebaikan. Selama pihak lain memiliki cukup kebaikan kepadanya, dia akan membalas lebih banyak kebaikan kepada pihak lain. Aldi Aresta, Tama juga memberinya pil. Dan Albert Hermawan juga sangat taat, Tama memberikannya 2 pil untuk keluarganya. Sementara itu Johan yang setia, Tama tidak hanya memberinya obat dasar paling awal, tetapi juga menyelamatkan hidupnya dengan pil peremajaan. Dia seperti memiliki kehidupan kedua dengan pil peremajaan itu. Sedangkan Linda, dia sudah memperlakukannya dengan cukup baik pada awalnya, dan selalu memperlakukannya dengan hormat. Jadi dia bersedia membantunya mendapatkan posisi penerus tahta keluarga Suteja dan menyelamatkannya dari serangan semalam di Jepang. Ini adalah prinsip hidup Tama. Suatu kebaikan akan dibalas kebaikan pula, dan suatu kejahatan akan dihapuskan dari dunia. Pada saat ini, Tama berpikir dengan sangat sederhana. Meskipun Ito Yuhiko sedikit berpura-pura pada awalnya, tetapi karena Tama telah menyelamatkan Nanako dan membantu keluarga Ito Yuhiko melewati masa menegangkan keluarganya, dia segera sadar dan tahu bagaimana untuk kembali bangkit. Dapat dikatakan bahwa Ito Yuhiko adalah orang yang sangat beruntung bisa dibantu Tama menyelesaikan semua masalahnya. Selain itu, kali ini dia merasa prihatin karena kunjungan Linda ke Jepang dan hal-hal yang ditemui Linda. Dia benar-benar melihat ini dari matanya. Karena Ito Yuhiko berubah sifatnya dan situasi seperti ini, itu adalah sebuah keharusan untuk Tama membantunya pulih. Lagi pula, masih banyak pil peremajaan, dan benda ini tidak begitu berfungsi bagi Tama, tapi berpengaruh besar pada orang lain. Adapun alasan kenapa dia tidak memberikannya sekarang, dia terutama ingin mengontrol ritme dalam hal ini. Terkadang, bermurah hati kepada orang lain harus memiliki ritme. Meskipun kemurahan hati adalah hal yang baik, itu seperti sebuah obat. Itu bisa menyembuhkan dan bisa juga menyakiti orang. Sama seperti saat menyuntikkan obat, tingkat pemberian dan batas wajar harus ditetapkan sesuai dengan sifat obat dan kondisi pasien. Tidak baik memberi obat terlalu cepat, dan jika terlalu lambat juga untuk memberi, itu tidak baik. Memberi segera akan sering membuat pihak lain memanfaatkan kemurahan hati ini, dan dapat menyebabkan mentalitas pihak lain menjadi sombong. Namun memperlambat akan sering membuat pihak lain kehilangan kesabaran, menguras rasa syukurnya, dan menggantinya dengan keluhan dan ketidakpuasan. Ritme yang diberikan Tama, itu akan membuat Ito Yuhiko tenang. Dia akan sabar menunggu,
dan merasa tidak akan ditunda untuk waktu yang lama. Dia bisa menunggu sampai Tama menyelesaikan urusan Linda. Sementara itu, Tama dengan kejadian ini tidak hanya dia bisa membantu Linda menemukan pembunuh sebenarnya di balik layar, tetapi dia juga dapat membantunya memfasilitasi kerjasama dengan Nippon Steel. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.